Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hidayah, NPM 171200036 dari kelas PGSD 7A. Di sini saya ingin menjelaskan tentang perspektif global dari visi politik. Jadi, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga yang melaksanakan tujuan itu. Kemudian, jenis hubungan antar negara ditinjau dari jangkauannya. Yang pertama yaitu regional. Regional yaitu kerjasama antar bangsa, antar negara di suatu kawasan, misalnya di kawasan Asia Tenggara. Terus yang kedua yaitu internasional, yaitu kerjasama antar bangsa atau antar negara di belahan dunia. Terus yang ketiga yaitu global, yaitu antar semua negara yang ada di dunia. Keberhasilan Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya secara global. Indonesia memiliki kedudukan terhormat dalam bidang politik, khususnya sebagai negara non-blok. Perubahan peta politik seperti yang dialami negara Eropa Timur membawa dampak luas, yaitu pada tatanan global dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan iptek. Dan yang kedua, saya ingin menjelaskan perspektif global dari visi ekonomi. Nah, jadi ilmu ekonomi adalah studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang per orang, kelompok, masyarakat menentukan pilihan. Perspektif ekonomi menyangkut yaitu satu, terkait dengan waktu, hari ini, dan hari esok. Perspektif esok hari atau masalah yang akan datang terkait dengan pertumbuhan penduduk, kemajuan, dan penerapan iptek dalam proses produksi serta distribusi kebutuhan kuantitasnya tidak terbatas. Kemudian dari perspektif kependudukan, pada tanggal 7 Juli tahun 1986, menurut perhitungan Lembaga Kependudukan Dunia, telah terjadi peristiwa dengan tercapainya angka 5 miliar jumlah penduduk di dunia. Saya Sri Rahayu, NPM 17120035 dari kelas 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dalam bidang geografi. Nah, geografi itu sendiri adalah ilmu keruangan yang mengkaji berbagai fenomena dalam konteks keruangannya. Yang dapat diterapkan pada perspektif keruangan adalah pendekatan sejarah dan kemampuan memprediksinya. Proses pengamatan bahwa perkampungan yang satu dengan perkampungan yang lain akan membentuk perkampungan yang luas. Ini terjadi proses sosial ekonomi berbentuk interaksi antara penduduk dan saling ketergantungan. Pertambahan penduduk yang disebut dengan urbanisasi. Ada 3 peristiwa dalam proses urbanisasi. Salah satunya perpindahan penduduk dari desa ke kota. Yang kedua, perluasan area atau kawasan kota. Dan yang terakhir, perubahan cara hidup sebagai orang kota. Dalam bidang sosiologi, menurut Roger F. Soltau mengatakan bahwa ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan dan lembaga yang akan melaksanakan tujuan itu, hubungan antara negara dan warga negara. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dan tujuannya, hubungan negara dan warga negara, serta hubungan negara dengan negara lain. Menurut Frank Hankins, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok, umat manusia, dan lingkungan manusia dalam hubungan satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan adalah hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia itu sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Nurlaya, NPM 17120015. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global, visi sejarah. Telah diungkapkan oleh Immanuel Kant pada abad ke-18 bahwa sejarah dan geografi merupakan ilmu bitunggal. Artinya, jika sejarah mempertanyakan suatu peristiwa itu kapan terjadinya. Dalam hal ini, dimensi waktu dengan ruang saling melengkapi. Dapat digambarkan bahwa perspektif sejarah mengacu pada konsep waktu, terutama waktu yang sudah lampau. Perspektif sejarah, suatu peristiwa membawa citra tentang suatu pengalaman masa lampau yang dapat dikaji hari ini untuk memprediksi kejadian-kejadian yang akan datang. Dari sudut pandang sejarah tentang tokoh-tokoh bangunan perang, pertemuan internasional, dan peristiwa bersejarah yang memiliki dampak luar terhadap tatanan kehidupan global. Kemudian perspektif global, visi antropologi. Sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan pengembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global, yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh. Menurut Profesor Dr. Pascalis Maria Laksono, MA, jalan yang dipaparkan memang terbatas pada isu integrasi nasional dan perubahan sosial budaya. Dalam pidato berjudul Peta Jalan Antropologi Indonesia abad ke-21 itu memahami inevitabilitas budaya di era globalisasi kapital. Laksono memaparkan pendekatan yang kemudian ditawarkan melalui ranah kognitif dan simbolik dengan cara refleksi partisipator. Akan menjelaskan perspektif global dari visi iptek dan transportasi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dela Geta Frihatul Daningrum, NPM 1712009. Yang pertama, perspektif global dari visi iptek. Penerapan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghasilkan sesuatu membuahkan kemampuan yang disebut teknologi. Teknologi adalah penerapan pengetahuan oleh manusia untuk mengembangkan pengetahuan tentang cara memanfaatkan sumber daya memenuhi kebutuhan tertentu. Peranan iptek dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan manusia, tidak terlepas dari ilmu alamiah dan ilmu terapannya berupa teknologi di berbagai bidang. Memang pada mulanya di antara ilmu alamiah dan teknologi itu tidak selalu mempunyai kaitan. Namun, pada zaman modern ini, untuk membuat kapal, orang harus menguasai ilmu murni. Perkembangan dunia iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa. Pengembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Sebagian orang bahkan memuja iptek sebagai liberator yang akan membebaskan mereka dari kungkungan kefanaan dunia. Iptek diyakini akan memberi umat manusia kesehatan, kebahagiaan, dan immortalitas. Teknologi yang berkembang dengan pesat meliputi berbagai kehidupan manusia. Luasnya bidang teknologi digambarkan oleh Ellul sebagai berikut. Yang pertama, teknologi meliputi bidang ekonomi, artinya mampu menghasilkan barang-barang industri. 2. Teknologi meliputi bidang organisasional seperti administrasi, pemerintahan, manajemen, hukum, dan militer. Teknik meliputi manusiawi seperti pendidikan, kerja, olahraga, hiburan, dan obat-obatan. Yang kedua, perspektif global dari visi transportasi. Dari perspektif budaya, kita semua dapat mengamati dan merasakan perkembangan alat transportasi dari waktu ke waktu. Sejarah transportasi dimulai sejak manusia menemukan roda sekitar tahun 3500 sebelum Masehi.
Pada saat itu, manusia menggunakan roda untuk memindahkan barang. Kemudian, roda berkembang menjadi alat transportasi yang tidak hanya digunakan untuk memindahkan barang saja, tetapi juga digunakan untuk manusia itu sendiri. Alat transportasi dari mulai yang memanfaatkan tenaga manusia, yang sampai saat ini juga masih digunakan, memanfaatkan tenaga hewan, tenaga bermotor, kendaraan yang menggunakan tenaga jet, hingga kendaraan yang menggunakan tenaga surya atau matahari. Perkembangan transportasi yang terjadi dari waktu ke waktu tersebut tidak terlepas dari pemikiran manusia yang terus-menerus berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi umat manusia. Ini juga menjadi urat nadi bagi perekonomian dalam proses distribusi hasil produksi ke pasar serta kepada konsumen. Dengan berkembang dan makin majunya transportasi, konsep ekonomi tentang kebutuhan dan sumber daya produksi, distribusi, dan konsumsi makin nyata makna dan nilainya. Dalam pemanfaatan transportasi untuk perdagangan antar daerah, antar kawasan, sampai antar negara, yang terbawa itu tidak hanya barang dagangan dan manusia yang memperdagangkannya saja, tetapi akan terbawa juga kebiasaan, bahasa, agama, pengetahuan, dan iptek. Kontak dan komunikasi serta interaksi sosial antar manusia yang datang dengan yang didatangi membawa dampak luas, tidak hanya dalam aspek ekonomi, melainkan juga aspek-aspek budaya, politik, bahkan juga psikologi. Semakin berkembang dan semakin majunya transportasi di darat, di perairan, dan di udara, maka akan semakin meluasnya dan semakin intensif interaksi sosial antar daerah, kawasan, dan antar negara. Dampak negatif dari kemajuan transportasi ini juga terkadang dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif, seperti penyelundupan orang jahat, teroris, obat-obat terlarang, dokumen terlarang, dan lain sebagainya. Penyelundupan tersebut tidak hanya ada pada batas-batas region dan antar negara, melainkan telah sampai ke tingkat global. Transportasi telah menjadi kebutuhan mutlak umat manusia di bumi ini, di dalam kehidupan global saat ini. Namun, dampak negatifnya harus diwaspadai ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiana Fajarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi komunikasi. Sejalan dengan perkembangan kemajuan dan penggunaan transportasi serta media elektronik seperti radio, TV, maupun internet merupakan kontak interaksi sosial umat manusia untuk berkomunikasi itu juga semakin maju. Dengan memanfaatkan internet, informasi dari berbagai penjuru dunia mengenai aspek apa saja yang dikehendaki dalam waktu yang sangat singkat dapat diperoleh. Komunikasi dalam globalisasi pada abad ke-20. Isu globalisasi telah berkembang di seluruh negara di dunia. Dunia kini seolah tanpa sekat, di mana semua orang yang berada di negaranya masing-masing dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka yang berada di negara lain. Globalisasi komunikasi yang didukung oleh kemajuan teknologi internet dan media komunikasi lainnya menjadikan suatu negara tidak mungkin untuk menyensor seluruh informasi yang beredar di dunia.
termasuk informasi yang memojokkan dan melemahkannya perannya dalam dunia internasional. Kemudahan akses inilah yang telah melemahkan peran negara. Karena segala informasi tentang negara tersebut dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Fungsi komunikasi internasional antara lain, yang pertama, mendinamisasikan hubungan internasional yang terjalin antara dua negara atau lebih serta hubungan di berbagai bidang antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda negara atau kebangsaan. Yang kedua, membantu atau menunjang upaya-upaya pencapaian tujuan hubungan internasional dengan meningkatkan kerjasama internasional serta menghindari terjadinya konflik atau kesalahpahaman baik negara, pemerintah dengan pemerintah maupun antar penduduk. Yang ketiga, merupakan teknik untuk mendukung pelaksanaan politik luar negeri bagi masing-masing negara untuk memperjuangkan pencapaian kepentingan di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasa Alafa, NPM 171201991 dari kelompok 4. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang perspektif global dari visi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut PBB merupakan lembaga dunia yang memperhatikan segala aspek kehidupan umat manusia di negara-negara anggotanya. Oleh karena itu, lembaga ini membawai lembaga-lembaga khususnya yang menangani suatu aspek tertentu dari kehidupan umat manusia ini. Sesuai dengan namanya, PBB menangani masalah-masalah internasional terutama yang dialami oleh negara-negara anggotanya, seperti masalah-masalah yang hakikatnya terkait satu sama lain. Oke, contoh masalahnya adalah masalah kependudukan ya. Tidak hanya menyangkut aspek demografi berkenaan dengan jumlah, pertumbuhan dan persebaran penduduk semata, melainkan menyangkut aspek-aspek ekonomi, budaya, politik, sosiologi, dan psikologi. Masalah lainnya adalah masalah lingkungan hidup, yang dampak negatifnya mengkhawatirkan tatanan kehidupan global, tidak terlepas dari masalah kependudukan, industri, sumber daya, kesehatan, dan tatanan alamiah pada umumnya. Masalah berikutnya adalah masalah perdamaian, yang menyangkut pertikaian global tentang senjata nuklir, percobaan nuklir, dan pertikaian antar negara tentang perbatasan. Sesuatu hal yang menjadi kepentingan global umat manusia, terutama berkenaan dengan kualitas SDM, berkenaan dengan kebudayaan, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Dalam lembaga PBB ini, perbedaan sistem politik, kemampuan ekonomi, rasial, agama, budaya, dan bentuk pemerintahan negara-negara anggotanya tidak menjadi hambatan dalam mengajukan pendapat, baik negaranya sendiri maupun negara lain dan masalah dunia pada umumnya. Tidak hanya masalah regional dan internasional dibahas PBB, kerjasama regional seperti kelompok negara-negara Asia Tenggara atau yang biasa kita sebut ASEAN, kelompok negara-negara Arab, masyarakat ekonomi Eropa, kelompok negara-negara Afrika, dan seterusnya. Kelompok-kelompok tersebut perhatian dan kepeduliannya tidak hanya menangani masalah regional masing-masing, melainkan juga menangani masalah internasional dan juga masalah global. Masalah tersebut dibawa ke forum yang lebih besar seperti forum PBB dengan organisasi-organisasi di bawahnya. Organisasi independen yang bergabung dalam kelompok Roma, yang anggota-anggotanya terdiri atas berbagai keahlian seperti ilmuwan,
budayawan, rohaniwan, pengusaha, pejabat, dan lain-lain juga memperhatikan, mengkaji, dan memprediksi masalah-masalah global seperti masalah penduduk, pangan, dan kelaparan, produksi pertanian, konsumsi sumber daya alam, industrialisasi, pencemaran, krisis energi, krisis pangan, dan lain-lain. Ketergantungan antar wilayah, antar negara, dan antar bangsa, serta ketergantungan antar ekonomi dan ekologi merupakan tuntutan yang mampu menyeimbangkan antara kesejahteraan hidup umat manusia dengan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, dunia internasional dituntut untuk memberikan bimbingan agar ketimpangan antar ekonomi dengan ekologi ini tidak terjadi. Karena jika degradasi lingkungan ini terjadi, dampaknya tidak hanya menimpa negara yang menerima relokasi, melainkan akan meluas ke dunia internasional, bahkan juga mencapai batas global. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.